Ketidakmampuan kita dalam melihat wujud Allah adalah karena dirimu tidak mengakui adanya Rasul di zaman ini. Dalam uraian-uraian kami memang sengaja memporak-porandakan paham dogmatis yang terlanjur melekat erat di hampir seluruh manusia. Jika Rasulnya tidak kenal, maka secara otomatis pasti Tuhannya pun gak kenal. Karena logikanya, Allah itu ada di baliknya Rasul. Allah dan Rasul senantiasa berkekalan dan tidak pernah bercerai-berai, ibarat matahari dengan sinarnya. Rasul adalah nur Allah yang turun sebagai utusan ke dunia ini, menghampiri alamnya manusia. Dan Tuhan selalu memakai sistem demikian, sejak zaman awal, zaman ini, dan zaman akan datang. Itu adalah sistem yang wajib mutlak. Tuhan ke dunia lewat gelombang nurun ala nur atau Rasul. Rasulullah itu bukan manusia, tapi menyerupai manusia karena menempati wadah wujud manusia. Nabinya manusia, maka secara otomatis Rasulullah itu bentuknya akan serupa manusia yang ditempatinya. Allah dan Rasulullah itu satu paket yang tidak terpisahkan. Rasulullah itu ada beserta adanya Allah. Demikian juga zaman ini wajib ada Rasulullahnya. Jika tidak ada Rasulullah, maka dunianya akan lenyap. Hanya saja Rasulullah di akhir zaman, atau zaman sepeninggalnya, Nabi disebut ulama warasatul anbiya. Sebagai ulama yang mewarisi estafet isi dada Rasulullah Muhammad. Hanya berpindah-pindah wadah, dan bentuk saja, tapi isinya itu juga. Isinya yaitu Rasulullah yang sama dengan yang ada di baliknya Nabi Muhammad. Kekeliruan yang sangat-sangat besar di zaman ini adalah menganggap tidak ada Rasulullah. Itu adalah awal kesesatannya manusia. Padahal Rasulullah itu adalah nur Allah, dan nur itu akan serupa dengan manusia yang membawanya. Dulunya wali itu adalah Nabi Muhammad, sedangkan di akhir zaman disebut waliya mursyida. Maka secara penjelasan ilmiahnya bisa diurai bahwa wujudnya Allah adalah seperti wujud nurnya, yaitu Rasulullah. Sedangkan wujudnya Rasulullah adalah sama dengan wujud pembawanya, yaitu waliya mursyida. Maka Allah wujudnya sama dengan manusia yang membawa wasilah itu. Disebut wasilah adalah karena di baliknya manusia itu ada channel atau saluran yang memungkinkan hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa terjadi. Tanpa wasilah, tidak mungkin ada hubungan antara manusia dan Tuhan. Demikian juga antara Tuhan dengan manusia, dan itu sistemik yang tidak terbantahkan. Maka carilah dulu manusia pembawa wasilah di zamanmu sendiri. Jangan berandai-andai dengan zaman Nabi Muhammad yang adanya hidup di zaman 1500 tahun lalu. Sampai kiamat 7 kali pun gak bakal akan ketemu sambungannya. Sambungan dengan Tuhan wajib lewat pembawa wasilah di zamanmu sendiri, yang mana dijelaskan di surah At-Taubah 128. Makanya kita diperintahkan mencari wasilah, sebagaimana yang terkandung di surah Al-Maidah 35. Dengan tahu wujudnya pembawa wasilah, itulah wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Dan dengan itu manusia barulah bisa bersyahadat. Itu saja baru syahadat jasmaninya, lantas bagaimana syahadat ruhaninya yang lebih tinggi lagi dimensinya? Yaitu syahadat kesaksian yang sama, tapi di alam ruh, dan bukan di alam akal jasmani. Manusia akhir zaman menjadi sesat adalah karena dihilangkan pengetahuan dan kepercayaan akan adanya Rasulullah di zamannya sendiri. Kita tidak sadar menolak keberadaan Rasulullah walaupun terbungkus dengan keyakinan dan kepercayaan Islam. Nyatanya malah gak percaya Rasulullah. Jika Rasulullahnya saja gak percaya, apalagi Tuhannya. Makanya banyak orang beragama, tapi kenyataannya tidak tahu Tuhannya.